Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Haramain Petualang, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber dan YouTuber, sahabat-sahabat Haramain Petualang dan muslimin muslimat, muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada. Walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Sahabat-sahabat Haramain, saya sangat miris sekali ya, sangat sedih karena sekarang ini lagi viral antara Habib ya, masalah Habib ini. Habib yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya sangat sedih sahabat ketika ada Habib ya yang salah satu menggesepuh Habib yang namanya Fakih Muqaddam ya bisa mi'raj dalam sehari 70 kali sahabat. Dalam sehari apa sehari semalam apa semalam apa sehari, nanti kita tonton saja videonya ya. Lah ini sangat miris sahabat karena mi'raj itu mukjizat sahabat. Artinya tidak ada seorang manusia pun yang bisa langsung mi'raj, langsung cabis kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali beliau itu ada seorang nabi dan seorang rasul. Karena termasuk mukjizat, bahkan baginda Nabi saja satu kali dalam seumur hidup sahabat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Dardir, dalam kitab Israful Mi'raj, di sana beliau itu para ulama, bahkan beliau baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa hanya satu kali dalam seumur hidup beliau, itu pun ketika beliau sedih sahabat. Beliau sangat sedih karena ditinggalkan pamandanya yang paling disayangi, yaitu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan istrinya yang paling beliau sayangi yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Itu sahabat, lanjut sekarang ini ada mengesepuh Habib, kakek moyangnya Habib yang bernama Fakih Muqaddam, bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari itu. Nah, ini kan sangat miris sekali. Kita nanti cek ya sahabat, kita cek ya ini apakah, karena Fakih Muqaddam katanya terkenal, kita cek dalam kitab apakah ada nama-nama Fakih Muqaddam dalam kadang kitab-kitab yang tersohor di Indonesia, yang biasa dibaca oleh rakyat Indonesia dan oleh santri-santri Indonesia dan santri-santri di dunia umumnya. Kita saksikan dulu videonya ya sahabat, Fakih Muqaddam itu. Ntar dulu ya, kita cek dulu. Kita mulai dari kitab Israful Mi'raj, kitab Dardir sahabat, kitab Dardir ya. Ya, kita cek ya siapa pengarang kitab Dardir. Kitab Al-Imam Al-Arif Billah Abil Barakati Sayyid ya. Sayyid ini juga ya sahabat, ini Sayyid Ahmad Ad-Dardiri ya. Ala Qissatil Mi'raj lil Allama Al-Himam Barakatil Anam Nasmiddin itu rahimahumallahu ta'ala, amin ya sahabat ya. Ini beliau bernama Sayyid Ahmad Ad-Dardiri ala Qissatil Mi'raj. Tidak ada ya, bukan Fakih Muqaddam yang mengarang. Satu ini ya sahabat. Dah, ini kitab Israful Mi'raj ya. Yang kedua Safinah ya. Ini ya Safinatun Najah yang biasa dibaca oleh santri Indonesia, santri Nusantara. Syarahnya Syekh Al-Imam Al-Allam Alimun Al-Fadil Abi Abdul Muqti ya. Abi Abdul Muqti Muhammad Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi ya. Biasa Syekh Nawawi, beliau banyak karyanya. Bukan Fakih Muqaddam ya sahabat, tidak ada kata-kata Fakih Muqaddam, tapi Syekh Nawawi yang banyak. Ya ini matanya Usuluddin Al-Fiqh li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Khudri ya, jadi Salim ya, Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samiri Al-Khudri ya.
alamat Imam Syafi'i. Jadi bukan faqih muqaddam. Kita cek di sini. Nah, ini Fathul Qorib ya, kakaknya Safina, Al-Allama. Ini syarah Muhammad bin Qasim Al-Ghaza. Jadi ini Ghaza ya sahabat. Ini di Palestina Ghaza. Tidak ada, bukan faqih muqaddam. Langsung lil Allama Ahmad bin Husin Syahir ya. Ini ya sahabat takribnya ya. Ini syarahnya sudah. Ini takribnya lil imam Al-Allama Ahmad bin Husin Asy-Syamiri bi Abi Syuja rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma amin. Tidak ada faqih muqaddam ya. Kita lanjut lagi ya. Ini Fathul Qorib, ini Syafina sudah. Ini sudah. Kita cek di sini Kawakib ya. Kita Kawakib dalam kitab Kawakib ya. Kitab Kawakib Al-Allama. Ini syarah Al-Alim Allama Al-Qudwah Al-Fahimah Syari Al-Akmal Syekh Muhammad Al-Fahimah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Hadal Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Hadal rahimahullah ta'ala amin. Bukan faqih muqaddam ya. Jadi kayaknya mereka bikin ya sahabat. Ini Ajrumiyah yang biasa untuk masa pendidikan mubtadi, artinya awal, santri-santri awal untuk mempelajari ilmu nahwu ya. Mata Ajrumiyah yang bagi ya qiraatahu, maka pantas untuk kitab ini dipelajari bagi mubtadiin, bagi pendahulu dalam belajar ilmu nahwu fi ilmin nahwi, di dalam ilmu nahwu qabla qiraatin, di dalam sebelum membaca syarah dalam membaca syarah Al-Qaprawi, dalam sebelum belajar kitab Syekh Qaprawi, maka belajari dulu ilmu nahwu ini. Rawi rahimahullah ta'ala lil Allama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Ahmad Zaini Dahlan Sayyid sahabat ini sudah jelas. Jadi pengesepuh dari pondok Bahasim Asy'ari, pengesepuh Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu Sayyid ya sahabat ini, Sayyid. Jadi nafa'allahu ta'ala bil fid darain amin. Nafa'anallahu ta'ala bihi fid darain amin ya sudah. Ini selanjutnya kita Fathul Majid ya. Fathul Majid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bukan faqih muqaddam ya. Ya ini matanya lil Allama Syekh Ahmad Nahrawi ya alaihi sahab. Ini Syekh Nahrawi ya sahabat. Jadi tidak ada faqih muqaddam. Sudah, ini sudah banyak ya. Sudah saya melanjutkan, kita cek dulu. Kita perhatikan faqih muqaddam bisa mi'raj katanya 70 kali. Videonya ini buktinya. Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Ya, jadi faqih muqaddam bisa mi'raj 70 kali dalam sehari sahabat. Mana mungkin, kan ini dusta kan. Kalau memang sudah mi'raj kan, ini kitab sebanyak ini tidak ada nama faqih muqaddam di sini. Dalam kitab sebanyak ini sudah berapa kitab ini, apalagi Iqna ini. Ya, Iqna tidak ada namanya faqih muqaddam. Ini Fadil Gamil, ini tidak ada. Allah Ta'ala Syekh Asy'ari Asy'arbini ya, Asy'ari Al-Khatib
Ini tidak ada, ini bukan Faqih Muqaddam ya. Sudah Syekh Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya. Ini Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ini kitab sebesar ini. Ini jadi bukan Faqih Muqaddam, tidak ada. Nah, ini Safina sudah. Jadi sebanyak ini tidak ada yang namanya Faqih Muqaddam ya. Tidak ada namanya Faqih Muqaddam. Kita lanjutkan tentang sejarah bahwa dulu yang Pangeran Diponegoro berperang, katanya ada Habib yang menjadi panglima perang, dan ada Habib menjadi panglima perang yang Pangeran Diponegoro ternyata itu dusta, bahwa Kimojo panglima perangnya yang Pangeran Diponegoro. Kita saksikan videonya sahabat ya. Kita saksikan sahabat videonya ya, sejarah Pangeran Diponegoro, apakah benar ada Habib di situ menjadi panglima perang. Wafi itu mengatakan bahwa Habib sebagai panglima perang yang Pangeran Diponegoro. Kita saksikan di sini. Indonesia telah banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan kolonial Belanda adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, di mana Daendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan menggerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IV wafat, Presiden Yogyakarta dipimpin oleh John Her Anthony Hendrik Smisser banyak mencampuri urusan kekuasaan keraton, di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu Pangeran Diponegoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di Keraton Yogyakarta, dan akhirnya ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegalrejo. Mulainya Perang Diponegoro. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smisser memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dan rakyat setempat. Akhirnya, Pangeran Diponegoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama 5 tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengepungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Diponegoro, Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik de Cock menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng stelsel ini berhasil memecah pasukan lawan sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya, yaitu Alibasah Sentot Prawiro Dirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada 28 Maret 1830, Jenderal de Cock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa,
sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang Diponegoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Sahabat ya, jadi mana mungkin Habib menjadi panglima perang yang Pangeran Diponegoro, sedangkan para imigran Yaman itu datang ke Indonesia datang pada tahun 1840, sedangkan perang yang Pangeran Diponegoro itu tahun 1830-an atau 20-an. Sedangkan Habib itu datang Indonesia termin kedua 1840, termin pertama 1800-an ya sahabat. Jadi tidak mungkin ya. Jadi tolong kepada kepada yang menyatakan orang-orangnya Habib ya, siapapun, saya tidak mau menjelaskan namanya, tolong kalau jangan sampai mengubah-ubah sejarah ya. Mengubah sejarah ya. Jadi saya sudah menyampaikan apa adanya. Sekitab sebesar ini, sebanyak ini, tidak ada yang bernama Faqih Muqaddam, dan juga panglima perang yang Pangeran Diponegoro tidak ada yang bernama Habib ya. Yang beliau panglima perangnya bernama Kiai Mojo, dan yang Mangkubumi selaku mertuanya merangkap panglimanya juga ya. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi, karena kami menyampaikan karena masih ada famili ya antara Kerajaan Yogyakarta dengan Pura Mangkunegaran, Surakarta, Kertasura dan Yogyakarta, semuanya adalah terah dari yang Mataram, dari Kerajaan Mataram Mangkurat IV ya. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haramain Petualang.